Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, waktu-waktu ini, hari-hari ini, kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai masalah dalam hidup yang sering kali menggentarkan bukan hanya lutut kita, tetapi juga menggentarkan hati, menggentarkan jiwa kita. Tapi firman Tuhan menguatkan kita untuk kita terus bertumbuh di dalam kebenaran. Itu sebab Tuhan mau bahwa kita hidup di dalam perlindungan Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada di hari Minggu tanggal 25 Januari. Saudara sadar atau tidak sadar, waktu itu berlalu begitu cepat. Apalagi dengan situasi-situasi yang ada saat ini. Kita seringkali tidak sadar, tiba-tiba kita sudah ada di penghujung bulan. Kita tidak sadar, tiba-tiba hari Minggu lagi. Saudara, hari-hari ini yang diperhadapkan bagi kita adalah bagaimana masa sulit ini cepat berlalu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keadaan dunia ini akan selalu silih berganti dengan segala kesulitan. Yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, hari ini saya akan bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 ayat 12, 13 dan 14. Mazmur pasal 90 ayat 12, 13 dan 14. Saya percaya bahwa kita semua sering mendengar ayat ini, bahkan ayat 12 sering kali kita diperdengarkan dan diperhadapkan. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Amin. Saya mau memberikan judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah sukacita di tengah hidup yang terbatas. Saudara, Mazmur 90 ini adalah doa abdi Allah, yaitu Musa. Dituliskan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 ini menggambarkan bahwa peteduhan dan perlindungan kita turun-temurun adalah Allah. Kota benteng kita adalah Allah. Dan saudaraku terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merenungkan ayat 12, 13, 14 ini adalah supaya kita mengerti bagaimana perjalanan hidup kita ini, supaya kita paham betul apakah yang akan kita lakukan dalam hari-hari hidup ini. Saudara, seringkali kita tidak bisa bersuka cita karena mengalami keadaan yang sulit. Mudah sekali, Pak Gembala juga sering singgung dan kita juga sering singgung bahwa mudah bagi kita untuk bersyukur kalau keadaan baik. Tapi apakah mudah bagi kita untuk bersyukur kalau keadaan tidak baik? Apakah mudah bagi kita bersyukur kalau keinginan hati kita tidak terwujud? Apakah kita bisa bersyukur kalau kita tidak berhasil, orang lain yang berhasil? Apakah kita bisa bersyukur kalau orang mendapat sesuatu, kita tidak memperoleh sesuatu? Ini hal-hal yang seringkali diperhadapkan bagi kita. Setiap hari, setiap saat dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan pilihan. Diperhadapkan dengan pilihan dan diperhadapkan dengan keinginan. Saya percaya kita semua pingin bersuka cita. Saya percaya bahwa kita semua pingin berbahagia. Pingin pernikahan kita bahagia, pingin usaha kita berhasil, pingin jabatan kita sukses, pingin karir kita menanjak, pingin pelayanan kita semakin besar. Itu keinginan kita. Dan pasti kalau keinginan kita itu tercapai, pasti kita bahagia. Tapi pertanyaannya, bagaimana ketika keinginan itu tidak tercapai?
Mudah bagi kita untuk menyebut kau Bapakku yang baik pada saat kita mengalami keadaan yang baik, pada saat doa kita terkabulkan. Saya baru-baru ini kaget mendengar satu kesaksian, satu pernyataan dari teman anak saya. Anak seorang yang melayani Tuhan. Saya itu tidak percaya dengan Tuhan. Kenapa? Tidak satupun doa saya terjawab. Tidak ada satupun doa saya yang terjawab. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada posisi ini, apakah kita bisa bersuka cita? Kalau semua doa dan permohonan kita sepertinya tidak dijawab Tuhan. Karena kita yang punya keinginan. Pujian tadi katakan, Tuhan yang turut bekerja. Tapi pada saat tertentu ketika sesuatu yang kita ingini itu tidak tercapai, maka hal itu akan menyakitkan di hati kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian. Apa yang dihitung dari hari-hari kami yang sedemikian? Kita perhatikan dari ayat yang di atasnya. Yang pertama, saya mengajak kita semua untuk melihat dari ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ayat ini seringkali dengarkan kalau di pemakaman. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, doa Musa ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk meminta Tuhan mengajari kita, untuk menyadari bahwa demikianlah sesungguhnya hari-hari yang akan kita lalui. Bahwa sesungguhnya dari segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini, pasti kita akan kembali. Kenapa ini penting? Karena di ayat ini dikatakan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Memahami betul bahwa kediaman kita di dunia ini sangat terbatas. Impian kita di dunia ini terbatas. Keinginan kita di dunia ini terbatas. Apapun yang ada dimiliki kita di dalam dunia ini terbatas. Sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah ini menjadi pelajaran buat kita, supaya dalam menjalani kehidupan ini kita bisa bersuka cita. Karena kita sadar bahwa hidup ini terbatas, pernikahan kita ada batasnya sampai maut memisahkan kita, maka jangan sampai kemudian kita kehilangan sukacita di waktu-waktu yang terbatas ini. Itu sebab saya memberikan judul sukacita di tengah hidup yang terbatas. Ada batasnya hidup kita. Ketika kita lahir, ketika kita hoe-hoe, baru lahir kita tidak berdaya. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita ditolong oleh orang tua kita ditolong oleh orang lain, kita diasuh. Lalu kita bertumbuh menjadi anak-anak, sudah mulai beranjak dewasa, remaja, kemudian jadi pemuda. Kemudian kita pada tanjakan kekuatan kita. Tapi ingat baik-baik, setelah puncak kekuatan kita akan kembali merosot dan kita pada titik-titik tertentu kembali tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, hal inilah yang kemudian ajarilah kami menghitung hari-hari kami yang sedemikian, supaya kami berulah hati yang bijaksana. Karena waktu-waktu ini yang terbatas, maka bagaimana kita mengisi waktu yang terbatas ini dengan cara yang bijaksana. Firman Tuhan katakan supaya kita bijaksana. Apa firman Tuhan katakan? Hendaklah kamu hidup dengan, perhatikanlah hidupmu dengan saksama. Hendaklah kamu seperti orang arif, supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah, mengerti tentang yang jahat, yang baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya berulang-ulang membaca ayat ini, dan pagi tadi saya juga berulang-ulang membacanya, saya menangkap semakin rema ini memberi kekuatan bagi saya. Hidup ini terbatas. Lalu kenapa kita kemudian menyusahkan diri dengan waktu yang terbatas ini? Kita bertengkar dengan suami, bertengkar dengan istri, bertengkar dengan anak, lalu menyimpan dendam dengan orang lain, menyimpan dendam dengan sesama kita, menyimpan kemarahan dengan tetangga kita, kemudian cemburu dengan usaha orang, cemburu dengan keberhasilan orang. Habis waktu kita
sia-sia menjalani hidup tanpa bijaksana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kemudian kita melihat hari ini, bahwa sesungguhnya yang pertama adalah waktu kita terbatas. Pasti kita akan pulang. Pasti kita akan kembali kepada pemilik kehidupan. Saya sempat ngomong dengan istri saya begini, elaen jika tahu kue kelahi lah, rugi waktu kue terbatas. Saya kirimkan satu share dari teman saya, tapi saya hapus waktu saya bagi di LPCC. Saya share untuk istri saya. Di sana dituliskan bahwa kehidupanmu sebagai suami istri itu terbatas. Ada yang lebih dahulu. Mohon maaf, karena ada pasangan-pasangan yang sudah pasangannya lebih dulu di antara kita. Dan itu pasti. Nah, lalu kita mengisi hari-hari kehidupan kita sebagai pasangan hidup itu, apakah kita berkomitmen untuk bahagia atau bertengkar? Saya dulu kalau istri saya ngomong, rami gitu napa? Kalian nampi acara gitu napa? Dia usah kau tawa, dia urusan ayum. Saudara, apa susahnya sebetulnya menjawabnya? Rami gitu napa? Wih rami, kan enak loh. Tapi itu enggak, itu saya. Dia usah kau tawa, dia urusan ayum. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita tidak mengisi hari kita. Padahal waktu hari-hari ini terbatas. Yang kita lakukan itu marah, kecewa, tersinggung, sakit hati. Saya dulu dengan Bu Gembala ketika mimpin di tempat ini marah Bu Gembala, mohon maaf. Tapi saya sudah pulih makanya saya ngomong. Marah. Enggak beginilah, enggak begitulah, jadi pemimpin begini. Saudara, dalam posisi kita sebagai pemimpin, orang akan lihat kekurangan kita, bukan lihat kelebihan kita lagi. Tapi waktu orang memperjuangkan kita, misalnya Bu Gembala harus jadi kemudian gembala, kita lihat kelebihannya. Tapi pada saat dia duduk dan memimpin, yang kita lihat bukan lagi kelebihannya, kekurangannya. Kita menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan. Sebetulnya banyak hal positif, banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Tapi kita kemudian tidak melakukannya dengan bijaksana. Ayat ini dikatakan hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi pagi hari ini biar ini menjadi perenungan buat kita. Ketika Pak Gembala minta saya untuk kemudian menyampaikan firman Tuhan, saya hanya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Jemaat Tuhan adalah jemaat-jemaat yang sudah dewasa. Jemaat Tuhan ini jemaat yang sudah bertumbuh. Apa yang saya harus sampaikan Tuhan? 2 hari saya hanya dalam menggumuli apa yang harus saya sampaikan. Sampai suatu ketika saya mendapati Tuhan, saya juga harus diajar. Makanya saya berdoa, ajar saya dan ajar kami. Karena saya juga penting untuk diajar. Karena firman Tuhan itu adalah pedang yang bermata 2. Baik buat saya juga baik buat orang yang diajar. Ya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang pertama, bahwa kita pasti akan kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Yang kedua, kita ini lisut dan layu. Pagi berkembang, tapi petang lisut dan layu. Saudara, kita melihat sesungguhnya ayat yang keempat dikatakan begini, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Saya waktu umur 20 tahun masih kencang, kulit saya masih kencang. Ini sudah 4 tahun. Saya tidak pernah kemudian lihat cermin lalu bersedih hati. Saya bangga dengan Tuhan, uban saya mulai kelihatan. Kata firman Tuhan, mahkota itu, uban itu adalah mahkota, pemberian Tuhan.
Saya bangga, berarti saya sudah lumayan usia. Tapi saudaraku yang terkasih, pagi berkembang, petang lisut dan layu. Kecantikan, kemolekan, kegantengan, keperkasaan kita, kekuatan kita akan semakin lisut. Saya dengan Pak Kriyono ini melawan Eki saja lari, saya pikir hebat, tapi saya pasti menang sedikit dari Pak Kriyono mungkin Pak Kriyono. Tapi kekuatan sudah terbatas. Saya mau katakan bahwa kita akan mencapai puncaknya, tapi kemudian akan turun dan layu. Saudara, tidak ada yang kita banggakan selain membanggakan Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan selain pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, kita bangga sebagai orang percaya. Hari ini mengenal keselamatan, menerima keselamatan, menerima pengampunan. Kita ini orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Tapi kalau kita hari ini mengenal kebenaran, sekalipun secara fisik kita merosot, sekalipun secara fisik kita lemah, tetapi kita memiliki kekuatan pengharapan di dalam Tuhan. Kekuatan pengharapan di dalam Tuhan. Saya yakin kakak saya tertua, ibunya Bapak Gembala, sekarang saja manjat pohon saya yakin tidak kuat sudah. Lemah, lisut, kekuatannya lemah. Ayah saya pernah cerita pada saya waktu umurnya 66 tahun. Nak, kalau di sini saya, di hati dan keinginan saya, 2 rumah aja kuat saya bangun. Tapi tidak kekuatan saya. Tapi tidak kekuatan saya. Saudara, saya yang di tempat ini pada saat punya kapasitas jabatan, kita ada di situ. Tapi ada masanya kita tidak lagi. Jadi semua itu singkat, semua itu sepertinya mekar dan kemudian sebentar layu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bijaksana, bagaimana kita memahami untuk mengisi hari-hari kehidupan ini, sehingga kita diberikan pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini. Ajarilah kami. Apa yang kita belajar? Belajar dari kehidupan. Ajarilah kami apa yang kita belajar? Belajar dari kebenaran. Karena di dunia ini kita belajar dari kehidupan kita. Amun lu Dayak bahasa bereng majar bereng. Pengalaman kita lah, dari pengalaman pribadilah kita belajar kehidupan. Yang kedua, yang terutama Bang, yang utama adalah kita diberikan pelajaran dari kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sebab itu dikatakan dalam doa Musa, ajarilah kami menghitung hari-hari sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ini yang selalu saya sampaikan, dalam ketika saya duduk saya menangis. Saya membayangkan hubungan suami istri. Seringkali kita tidak menikmati hubungan yang baik. Kenapa? Karena saya mengalaminya. 24 tahun, 16 Januari 2021 ini kemarin, 24 tahun saya sudah menikah dengan istri. Dikaruniai 7 orang anak. Dinamika, dilema, situasi, kondisi kehidupan banyak dirasakan. Dari yang namanya bertengkar, berkelahi, tidak dinikmati, puluhan tahun tidak menikmati. Menangis saya. Saya ingat apa yang difirmankan Tuhan dalam surat Rasul Paulus. Yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Berbicara hubungan suami istri seperti hubungan Kristus dan jemaat. Seringkali hubungan itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya, sayangnya, tapi kita tidak meresponnya dengan kasih sayang. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya akan berlalu, semuanya akan lisut dan layu. Sebab itu biarlah kita semakin bijaksana menyikapi hal ini.
Yang selanjutnya, saya akan membawa kita kepada ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ibu saya meninggal pada usia 97 tahun. Kalau ibu saya ada di gang, di rumah saya itu ada gang sempit 1 meter, ada lemari lagi, jadi sisanya itu kurang lebih 60 cm, tempat lintasan ke dapur dan ke ruang makan. Kalau ibu saya jalan, dia mendahului saya, jalannya begini ibu saya. Kesukaran dan penderitaan, perutnya diikat pakai sustagen. Apa namanya? Ya, sustagen, benar ya? Stagen. Sustagen itu susu ya. Ya, pakai stagen. Dulu pakai babat. Sakit perutnya. Kalau kami kuat 80 tahun. Dan dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mengangkat kaki saja ibu saya tidak kuat. Kadang saya buru-buru mau ke dapur atau saya melintasi mau ke ruang tengah, buru-buru nunggu ibu saya. Saya belajar menahan diri. Apa yang ada dalam hati saya? Kareh ikau pun kalute. Seringkali kita tidak menghargai ayah dan ibu kita, menganggap mereka menyusahkan kita. Padahal suatu hari kelak kita juga ada sampai pada titik itu. Kita akan sampai pada kaki yang hampir tidak bisa diangkat. Kita akan sampai naik tangga tidak kuat. Ya puji Tuhan Pak Kriyono latihannya setiap hari Pak Kriyono ya. Jadi naik lantai 2, turun naik latihan. Tapi saudara, Pak Kriyono aja udah mikir, ampi amun aku buli pas mulai lantai 2. Itu ndak goyon, Pak Kriyono aja udah mikir, gimana saya orang nurunkan. Karena suatu hari kita pasti akan kembali. Ini kesukaran dan penderitaan. Jadi jangan heran. Saya selalu ingatkan anak-anak saya, sebab itu pergunakanlah waktu ketika engkau energik, ketika engkau produktif, ketika engkau bisa melayani Tuhan, ketika engkau bisa melakukan pekerjaan untuk Tuhan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Karena ada waktunya engkau gak bisa buat apa-apa lagi, selain hanya bisa memuji, bisa berdoa. Puji Tuhan kalau masih bisa membaca. Karena ada banyak orang pada usia-usia tertentu tidak bisa membaca lagi, matanya sudah kabur. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hilang. Ibu saya sudah meninggal 1 tahun lebih, 1 tahun 1 bulan lebih sedikit. Hilang, lenyap dari tengah-tengah kehidupan kami. Dan kita pun akan sampai pada titik itu. Saya selalu kadang-kadang menyinggung dengan anak saya ketika kami doa malam. Kalian harus bersiap. Kapan papa pulang, kapan mama pulang, itu kalian tidak tahu. Karena waktunya itu misteri. Tapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita hidup, jadilah bijak. Ketika kita hidup, manfaatkan hidup itu dengan baik. Pergunakanlah itu dengan baik. Bercanda, bercengkramalah dengan baik. Isilah kehidupan itu dengan baik. Kalau menurut perasaan, kita bisa saja kecewa. Tapi Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Hendaklah engkau mengampuni, hendaklah engkau mengasihi. Kita kemudian menyenangkan semua orang tidak bisa. Tapi yang terpenting engkau punya urusan dengan Tuhan. Kalau hatimu tulus, kalau hatimu baik, kalau hatimu sungguh-sungguh setia, maka di sanalah kekuatan. Saya tulis di sini, ada tulisan kecil saya di sini. Kenapa kita harus belajar tentang kehidupan ini? Kenapa kita harus melihat hari-hari yang kehidupan yang singkat ini?
Kata firman ini supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, saya tulis sedikit catatan kecil. Jangan terpesona oleh kemilau dunia. Kenapa? Karena dia akan kita tinggalkan. Tempat kediaman kita bukan di sini. Sepanjang kita masih ada di bumi ini, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun mungkin orang akan menilainya, wah begini, begitu dan segala macam. Tapi engkau punya hatimu, hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau bisa saja salah, betul. Bekerja itu bisa salah. Tapi kalau engkau mau belajar dan terus belajar dan diajar, maka engkau akan mengenal kebenaran itu, mengerti kebenaran itu, mengenal apa yang baik dan yang jahat, dan engkau akan tahu mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika anak saya bengkel sepeda motornya, dia tidak bisa melepas bautnya. Saya ajar dia, tidak saya ngomong, saya lakukan. Kemudian kempes lagi banyak, dia sendiri yang bongkar. Ketika akinya kesuak, saya pasang lepas akinya. Ketika akinya kemudian suak, dia sendiri yang masangnya. Saya mau sampaikan bahwa kadangkala apa yang kita lakukan itu, kita hanya memberikan contoh dan teladan. Kita seringkali tanpa sadar diranjang, suami istri bisa cerita tentang hal-hal yang lain atau menceritakan orang lain. Pikir kita hanya kita berdua yang cerita. Lupa kita ada anak kita yang kita di samping kita. Kalau kita mengajarnya tentang kemudian menghakimi orang, maka dia juga akan menghakimi orang. Kalau kita mengajar berbicara tentang kasih, maka dia juga akan hidup dalam kasih itu. Tanpa kita sadari. Saya ketika anak saya yang tertua ini, Okta ini menikah, saya tidak tahu dia bisa nukang. Tapi saya sejak kecil, dia kecil, saya adalah tukang. Waktu dia buat meja dalam hati saya, apakah dia bisa? Kata saya dengan istri saya, kalau saya ngerjakan itu sehari selesai. Tapi saya tidak mengajar dia untuk membuat 10 meja itu. Saya punya cara untuk menyelesaikannya. Saya punya cara untuk kemudian orang mengatamnya. Saya hanya mengencangnya. Tapi saya tidak mengajar dia. Tuhan itu seringkali mengizinkan kita menghadapi tantangan dan kesulitan supaya kita belajar, supaya kita dewasa, supaya kita tidak menjadi anak gampangan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini, masa hidup kami 70 tahun dan kalau kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Siapa yang menulis ini? Musa. Tahukah kita Musa? Musa itu umurnya 120 tahun. Apa yang ditulisnya ini adalah sesuatu yang dilihatnya dari kehidupan. Tapi Musa dikatakan di dalam firman Tuhan, Ulangan pasal 34 ayat yang ke-7, begini firman Tuhan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Tapi Musa menulis ayat ini, menulis doa ini, bahwa masa hidup kami 70 dan kalau kami kuat 80, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudaraku yang terkasih, ini memang konsekuensi kehidupan. Makanya ketika kadang saya dengan istri, saya bisa sesak napas kalau malam, saya hanya menanti kalau pagi apakah saya akan bangun. Saya belajar untuk menyiapkan diri kapanpun Tuhan ambil. Karena saya percaya bahwa kalau waktunya Tuhan ambil, Tuhan tahu apa yang Tuhan akan lakukan buat keluarga, buat anak-anak. Kadang sesak, kadang ada rasa-rasa tidak nyaman. Tapi saya ingat firman Tuhan, bahwa memang itulah kehidupan. Supaya kita tidak berpikir bahwa bagaimana kita mempertahankan ini, bagaimana kita mempertahankan itu, bagaimana ini, bagaimana harta saya, bagaimana
jabatan saya, bagaimana ini saya. Semuanya itu saudara akan berlalu, akan habis. Tapi kalau kita memiliki hati yang bijaksana, memahami bahwa sesungguhnya yang terpenting dari kehidupan ini adalah mengenal Tuhan, mempercayai Tuhan, dan menikmati kasih Tuhan. Suatu hari kelak kita akan kembali kepadanya. Suatu hari kelak kita akan sampai di mana Ia berada, kita berada. Itulah kebanggaan kita. Sebab itu saya selalu sekali lagi menyinggung, kenapa judul ini saya tulis, sukacita di tengah-tengah hari-hari kehidupan yang terbatas ini. Karena memang semuanya ini terbatas. Lalu dikatakan bahwa semua ini akan berakhir di bumi ini. Bahkan langit dan bumi akan berlalu. Bukan hanya kita yang berlalu, tapi langit dan bumi akan berlalu. Kalau sedemikian, biarlah kita terpesona hanya kepadanya. Karena ayat firman Tuhan Yesus sendiri kasih, kalau seorang itu telah menemukan mutiara, ia menjual seluruh hartanya dan membeli mutiara itu. Karena itu yang paling berharga. Saudara, kehidupan kita yang paling berharga itu adalah Tuhan Yesus telah selamatkan kita ketika kita masih berdosa. Apalah yang kita miliki ini, sama nasibnya nanti. Orang kaya, orang miskin sama nasibnya. Dia akan kembali menghadap Sang Khalik, mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, baik ataupun jahat. Jadi marilah kita memiliki hati yang sedemikian, hati yang mengerti bahwa perjalanan yang singkat ini kita mengisinya dengan hari-hari yang melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan yang memampukan kita, kasih Tuhan yang menolong kita. Saya berapa kali singgung dalam khotbah di Desember kemarin, saya yang ada hari ini sebagaimana saya ada itu karena kasih Tuhan. Saya orang pendosa. Kalau orang cerita tentang penyembahan, saya lebih lagi. Kalau jalan tidak kelihatan itu biasa buat saya dulu. Tapi itu mendukakan hati Tuhan. Malam pulang habis duit, malam pulang sempoyongan. Kalau enggak pulang memang di rumah, istri saya nangis. Kalau saya melakukan minum, istri saya nangis. Saudara, kenapa kemudian kita bisa mengenal kebenaran? Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan yang memilih kita. Kalau kita mengerti tentang ini, maka kita akan mengerti betapa berharganya kehidupan kita yang dikasihi dan diselamatkan ini. Sehingga isilah kehidupan ini dengan hal-hal yang berarti, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Ketika masa pandemi ini, saya dengan keluarga selalu setiap malam kami memberi waktu berdoa buat bangsa-bangsa, buat Indonesia, buat Kalimantan Tengah, Katingan, buat gereja ini dalam pertumbuhannya, buat kerinduan kita membangun gereja baru setiap malam. Itu menjadi doa kami setiap malam, supaya jemaat-jemaat Tuhan dikuatkan. Kalau bicara kemudian waktunya, baik Pak Marwan, waktunya. Kalau saya tidak bisa, saya telepon anak saya, nak, doa. Mereka doa. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Hanya karena sadar bahwa hidup ini ada karena Tuhan. Itu yang membuat kita berjuang untuk itu. Karena waktu kita kembali kita tidak tahu kapan. Apakah tengah malam, atau kemudian siang, atau kemudian subuh, atau kemudian petang. Kita tidak tahu kapan kita kembali. Sebab itu saudara, saya mengajak kita terakhir untuk kemudian membaca dari kebenaran firman Tuhan, supaya saya menuliskan dari satu kata-kata ini, jangan sia-siakan waktu yang berharga ini untuk menikmati kasih setia Tuhan.
Saya mengajak kita membaca dari firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16, 17, 18. Saya akan bacakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ayat yang ke-17, sebab itu kami tidak tawar hati, mohon maaf, ya saya akan buka, saya akan baca demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Semua yang kita punya hari ini, yang kita lihat hari ini, baik apa yang kita miliki, baik apa yang ada pada kita, baik keluarga kita, itu semua yang kelihatan itu sifatnya sementara. Kita seringkali salah kejar. Tentu kita bekerja. Jangan sampai nanti bully itu dia usah bagawi imuku tuh. Jangan kita salah. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kerjakan segala sesuatu dengan kesadaran kita bahwa rambu-rambu kita adalah firman Tuhan. Apakah kita bisa jatuh? Bisa. Alkitab tuliskan 7 kali orang benar itu jatuh, ia akan bangkit kembali. Jadi kalau jatuh lalu pergi tinggalkan Tuhan, oh saudara salah. Tuhan nggak akan rugi apa-apa. Kalau kita tinggalkan Tuhan, Tuhan nggak rugi apa-apa. Yang rugi saya dan saudara ketika saya dan saudara tinggalkan Tuhan. Ketika saudara bertengkar suami istri lalu karena kecewa tinggalkan pelayanan. Ketika saudara bertengkar dengan orang lain, bertengkar dengan satu gereja ini, rasa tidak nyaman dengan satu gereja, tinggalkan pelayanan. Tuhan tidak pernah rugi. Kalau apa kata firman Tuhan? Kalau mereka ini tidak bisa bersuara, maka batu-batu itu akan berteriak. Tuhan bisa. Tuhan bisa. Kalau ini enggak, Tuhan bisa pakai yang sana. Karena dia Tuhan yang berkuasa. Tapi yang rugi kita. Seringkali kalau kita marah dengan pendeta, mohon maaf, kita bisa tinggalkan pelayanan. Tapi saudara, semua kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab itu saudara, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jangan ada sesuatu yang dirasa lalu kemudian kita ngikut perasaan kita. Kita tidak lagi ikut Tuhan, ikut perasaan. Kita tidak lagi dengar firman, dengar perasaan. Lebih menonjol. Tadi Bu Gembala singgung, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tapi yang sering kita turut itu daging. Perasaan ini bicara daging. Perkataan Tuhan itu bicara tentang roh dan dipimpin oleh roh. Sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kebenaran ini menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam menjalani hidup. Tidak bisa kita kemudian menyenangkan setiap orang. Tapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, caramu hidup supaya engkau berpikir positif tentang orang, tentang siapapun, ada satu caranya. Jangan lihat kekurangannya, lihat kelebihannya. Jangan lihat segala hal yang jahat yang pernah dilakukan, lihat apa pernah perbuatannya yang baik yang kau boleh terima. Saya kalau ingat saudara saya, banyak saudara saya ini semua baik dengan saya. Sering saya tuh nangis sendiri. Ingat bagaimana saya ketika saya sakit, saudara-saudara saya bertengkar.
Saya sakit, saudara-saudara saya bertengkar untuk membuat saya tetap hidup, tetap sehat. Sebagian mau membawa air, sebagian membawa doa. Bertengkar. Tapi saya belajar, tidak saya melihat hal yang jelek dari itu. Oh, saudara-saudara saya ini semua sayang dengan saya, mau saya hidup. Tapi kalau kita lihat hal jelek ini, kita tidak akan bisa berdamai dengan saudara kita. Kalau kita lihat suami kita begini, kita tidak bisa berdamai dengan suami kita. Kalau kita lihat istri kita begini, kurangnya begini, maka kita tidak bisa bangga dengan istri kita. Kalau kita lihat ayah kita, ibu kita punya kekurangan begini, maka kita tidak bisa bangga dan menghormati ayah dan ibu kita. Saudara, kuncinya jangan lihat kekurangannya, lihat kelebihannya. Sehingga kita bangga, kita menghormati. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kalau Dia mengajar kita, yang kukasihi ia kutegur dan kuhajar, tidak tanggung-tanggung. Dia hajarnya kita. Tapi kalau kita lihat Tuhan tuh curang, gemuk dan sehat orang fasik, sementara aku mengalami kesakitan sepanjang hari. Lihat Mazmur 73, Mazmur Asaf. Hampir iri hati. Kita lalu nggak bangga dengan Tuhan kalau demikian. Kalau kita melihat bahwa cara pandang kita, cara pandang yang demikian. Tapi kalau kita melihat siapa diri kita yang berdosa ini, sehingga ia mati di atas kayu salib, dicambuk, diludah karena kita, dihina karena kita, harus mati karena dosa kita, maka di sanalah kita akan bangga. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku. Aku orang yang berdosa ini, Kau hapuskan dosaku. Maka di sana kita akan bangga dengan Allah. Bangga dengan karena begitu besarnya kasih Allah. Maka di sana kita akan all out melayani Tuhan, all out kemudian untuk mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Tawaran dunia memang menggiurkan. Saya sering kali share, kami dua pegembala, tidak tanggung-tanggung. Tawaran yang ada di tengah pohon, di tengah taman itu tidak tanggung-tanggung. Buah pengetahuan apa yang baik dan jahat itu tidak tanggung-tanggung. Godaannya itu tidak tanggung-tanggung. Tapi Tuhan bilang, itu jangan kamu makan, karena ketika kamu makan kamu mati. Tapi perhatikan ketika kemudian Hawa melihatnya, sedap dipandang dan memberi pengertian. Sebab itulah kemudian Hawa memetiknya dan memakannya. Ketika dia memetiknya dan memakannya, dia telah berdosa terhadap Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebab itu kuatkan hati. Tuhan memberi kekuatan kepada saya dan kepada kita semua untuk menjalani kehidupan ini, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan sia-siakan hidup. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan kemudian kita mengisi hari-hari dengan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Bangun kehidupan dengan kebahagiaan. Saya kalau lihat di televisi, suami istri, anak-anak bisa berkejaran di rerumputan, bisa berkejaran di pinggir pantai, rasa hati saya, aduh Tuhan, betapa bahagianya sebuah keluarga yang demikian. Tapi seringkali kita tidak mengisi waktu yang sempit itu. Saya bilang dengan istri saya, kalau sudah saya di rumah, dia tidak duduk dekat saya, dia ikut taharu era mbakku kong. Ya, tidak disadarikah waktu yang ada ini sempit? Bisa saja hanya setengah jam kemudian jalan lagi gitu kan. Oh iya, saudara, kita sendiri yang membangunnya, kita sendiri yang mengisinya. Jadi berbahagia, bersukacita karena Tuhan. Biarlah semua ini menjadi kesukaan, kebahagiaan kita, karena pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-16, ayat yang ke-14 dari
pasal yang ke-90 ini saya akan bacakan. Kenyangkanlah, ayat yang 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, berjuang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, saya percaya hati kita pasti senang. Tidak mungkin Tuhan senang kita tidak senang, karena Tuhan akan menaruhkan hatinya dalam hati kita. Rohnya itu roh Tuhan. Roh yang ada pada kita itu roh Tuhan. Ketika Tuhan senang, Allah senang, maka di dalam hati kita pasti senang. Karena tubuh kita adalah bait Allah, di mana roh Allah diam. Sehingga saya percaya gambaran hati Bapa ada pada kita, sehingga kita bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Bangun, bangkit dengan semangat yang baru. Gapai hari depan kita dengan penuh harapan. Tuhan yang beserta kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang beserta kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang beserta dengan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang akan mampu melakukan hal-hal yang besar. Tadi dalam pujian kita, bagi kita mustahil, tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sebab Dia Allah, berfirman saja maka segala sesuatu jadi. Dia katakan, hendaklah damai sejahtera itu memerintah dalam hatimu. Kalau Tuhan perintahkan itu, maka damai sejahtera itu tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati dan memelihara hidup kita. Tuhan menolong kita dan mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita.